Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3741-3743. Saudari Lucy, apakah kita benar-benar harus mendengarkan Tuan Chen? Bukankah Tuan Istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Dev dan penguasa istana pergi, seorang suci bertanya kepada Lucy. Tentu saja kita harus mendengarkan. Ini adalah perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun jalan menuju kutub itu sangat sulit, dan bahkan ketika kita sampai di kutub itu, akan ada berbagai bahaya. Apakah dia bisa bertahan hidup, itu tergantung pada nasibnya sendiri. Maksud Lucy jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dev. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika ada Dev yang hadir sebagai beban. Apalagi mereka harus mematuhi perintah Dev, orang-orang suci ini tidak yakin sama sekali. Ya, jika hidupnya dalam bahaya, siapa yang akan peduli jika kamu bertindak ekstrim? Aku tidak akan melindungi orang itu. Orang suci itu memutar matanya dan berkata, kami hanya akan mendengarkan saudari Lucy. Jika orang itu yang memberi perintah, biarkan dia melakukannya sendiri. Orang suci lainnya angkat bicara. Oke, ayo kembali berlatih. Kita akan berangkat lusa. Aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Lucy melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Dev di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan ruang spasial itu, lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan dirinya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Dev. Dev berencana untuk mencairkan hubungan dan berbaikan dengan orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memperbaiki hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan memberi perhatian lebih. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Dev meninggalkan Istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Dev ingin membeli beberapa barang dari Paviliun Wantong, yang dapat digunakan oleh orang suci. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk memperbaiki hubungan. Dev datang ke kota Nanjing, menemukan Paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Dev dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Paviliun Wantong. Dev membelikan beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan hal-hal ini tidak merepotkan, di dunia surga dan manusia ini, alkemis sangatlah langka dan berharga, sehingga pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia surga dan manusia. Dev juga membeli beberapa bahan untuk mantra dan bersiap untuk menggambar sendiri beberapa mantra, yang dapat membantu para orang suci bertahan untuk sementara waktu bila diperlukan. Tuan Chen, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi jauh ke kutub? Pada saat ini, Master Paviliun Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Dev telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Dev mengangguk dan berkata, benar, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Dev, Master Paviliun Qian melihatnya dengan heran. Saya mendengar bahwa ujian perjalanan kutub Istana Guanghan sangat berat. Saya tidak menyangka Tuan Chen akan lulus. Menurutnya, sangat tidak mudah bagi Dev untuk lulus ujian dengan kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi. Aku berhasil lolos karena keberuntungan. Dev tersenyum ringan. Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Paviliun Qian, Dev meninggalkan Paviliun Wantong dan hendak kembali ke Istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Jamal itu lagi. Ketika Jamal melihat Dev, dia tercengang. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Kamu belum mati. Jamal mengira Dev akan mati dalam formasi ilusi Istana Guanghan. Aku belum mati. Bukankah hal yang baik? Dev menepuk tubuhnya dan berkata. Itu sungguh aneh. Apakah kamu berhasil melewati formasi ilusi di Istana Guanghan? Jamal bertanya.
Tentu saja, saya juga lulus ujian Istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong khusus untuk membeli beberapa barang. Kata Dev tanpa menyembunyikan apapun. Barang-barang yang kamu beli di Paviliun Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar bawah tanah? Jamal berkata dengan menyesal. Pasar bawah tanah. Dev tercengang, dia tidak tahu bahwa ada pasar gelap bawah tanah di kota Nanjing. Ya, meskipun barang-barang di pasar bawah tanah ini tidak merata, Anda masih bisa menemukan barang-barang bagus. Yang terpenting harganya murah dan harganya bisa ditawar. Informasi yang dijual oleh Paviliun Wantong cukup dapat diandalkan, tetapi hanya seperti itu, tidak ada yang lain. Tampaknya Jamal tidak terlalu menyukai Paviliun Wantong. Di mana pasar bawah tanah ini? Dev, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika dia dapat menemukan barang bagus, alangkah bagusnya itu. Jamal melirik Dev dan mengelus jenggotnya, artinya sangat jelas. Dev juga mengerti artinya, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Jamal. Mata Jamal tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyimpan koin roh emas ungu itu dan berkata, kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan, saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan ada kenalan. Jika Anda tidak memiliki kenalan, maka Anda tidak bisa masuk. Setelah Jamal selesai berbicara, dia membawa Dev menuju sisi kota Nanjing. Segera, Dev dibawa ke halaman kecil oleh Jamal. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat kelima di dalamnya, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Jamal, apakah kamu di sini untuk menipu lagi? Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat Jamal. Jamal tidak marah, justru dia tersenyum dan berkata, saya membawa tamu ke sini hari ini, dia adalah pelanggan besar. Kalian semua memiliki mata yang cerah. Jika kalian menyinggung pelanggan besar, kalian tidak akan merasa baik. Ketiga penjaga itu memandang Dev. Dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi mereka tidak mempercayainya. Tapi saat ketiga penjaga meragukan Dev, Dev langsung membuang 3 koin roh emas ungu. Ini hadiah untuk kalian. Dev berkata dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Kalian pasti tahu kalau koin roh emas ungu ini setara dengan 1 juta koin roh biasa, ketiga penjaga itu tercengang. Siapa yang memberi hadiah begitu banyak? Orang ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, maaf, kami buta. Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Dev. Jamal juga berkata dengan arogan, sudah kubilang ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya. Jamal membuka pintu dan masuk. Dev juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil, dengan beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Dev, Jamal dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Dev dan Jamal. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Dev serta Jamal datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya. Paviliun Wantong memeriksa dengan ketat seluruh kota Nanjing dan tidak boleh ada pasar swasta. Oleh karena itu, pasar gelap bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang spasial yang dibuka ini. Kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong. Jamal berkata tanpa daya. Dev memandangi pasar gelap bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di balik pasar yang benar-benar menciptakan ruang spasial untuk menyelenggarakan pasar. Dev mengikuti Jamal berkeliling pasar. Meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, ayo kita lihat. Sekilas Jamal dapat mengetahui bahwa ada harta karun di kios depan, jika tidak, tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Dev dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. Apakah cangkang kura-kura hitam ini asli? Orang ini bilang itu bisa menahan serangan orang kuat. Dia hanya bercanda. Seharusnya itu benar, dan jika dia bisa menjual selusin cangkang kura-kura hitam sekaligus, dia akan mendapat banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini asli, namun harus disempurnakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? 1,5 juta koin roh tidaklah mahal, tetapi akan sulit menemukan ahli jimat tingkat tinggi untuk menggambar jimat tersebut.
Dibutuhkan beberapa juta koin roh untuk menyempurkannya. Dev tiba-tiba menjadi tertarik setelah mendengarkan diskusi para biksu ini, dan buru-buru masuk. Dev menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura hitam ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura hitam itu terdapat sedikit jejak energi spiritual. Dev berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam. Itu semua asli. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, itu hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak sebagus baju besi sutra emas biasa. Namun, jika kamu bisa mengukir jimat pada cangkang kura-kura hitam, tidak akan menjadi masalah besar untuk menahan serangan seorang master. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level jimat dari master yang mengukir jimat itu. Ayo kita cari di tempat lain, benda ini tidak berguna. Jamal menarik Dev dan berkata, 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memiliki cangkang kura-kura hitam di tangan Anda. Bahkan jika Anda dapat menemukan ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Dev sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Jamal, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya, dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Dev bertanya pada pemilik kios. Kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Dev dengan heran. Iya, aku mau semuanya, tapi harganya harus cincailah. Dev mengutak-atik cangkang kura-kura hitam itu dengan santai, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Dev, lalu melihat cangkang kura-kura hitam miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura hitam. Beri saja saya 5 juta koin roh. Sepakat. Dev langsung setuju, dia mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam cincin penyimpanan. Setelah transaksi selesai, Dev bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Melihat Dev begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menaikkan harga lebih tinggi. Biksu lainnya terkejut saat melihat Dev memborong cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Jamal, yang buru-buru menyusul Dev dan berkata, rekan Taois, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini. Anda membuang-buang uang. Jamal tampak tertekan, seolah-olah dia telah menghabiskan uangnya sendiri. Melihat Jamal seperti itu, Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Dia kira uang lebih penting daripada kehidupan. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari kios ke kios. Dev ingin langsung ke kios yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di kios biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bersambung.